Shalom, kembali bersama kami di channel Injili bersama saya Angelina Sondak, dan pada kesempatan hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan tafsiran P2 saya, yaitu terdapat dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17. Nah, konteks Rut pasal 4 ayat 1 sampai 17 ini kita tahu bahwa Rut adalah janda yang kehilangan segala-galanya, dan Rut ini adalah keturunan dari perempuan Moab. Dan di latar belakangnya juga dia bertemu dengan Boaz yang sanak saudara yang sangat kaya raya, yang berhak untuk menebus dan memperanakan Obed sehingga dapat meneruskan silsilah Yesus Kristus sendiri. Dan latar belakang terkhusus dalam pasal 4 ini merupakan tajuk cerita di mana Boaz tidak menunda waktu lagi. Ia menghubungi semua penembus yang lebih dekat daripada dia, dan itu berlangsung di gerbang dengan dihadiri oleh para tua-tua dan beberapa saksi. Dan inilah adat pada masa itu adalah sistem Goel. Nah, di sini juga ada konteks budaya. Di sini peristiwa Rut menjadi istri Boaz merupakan suatu tradisi dari suku Bethlehem untuk menebus dengan dasar sistem Goel. Sistem Goel adalah sistem tentang hak dan kewajiban yang harus dijaga antara sanak saudara di Israel. Kita langsung saja ke dalam tafsiran. Nah, ayat pertama di situ dijelaskan bahwa Boaz bertemu di pintu gerbang. Boaz tidak menunda waktu lagi dan ia cepat-cepat mempertemukan sanak terdekat yang menebus Rut itu di depan gerbang, dan merupakan tempat penyelesaian. Gerbang ini adalah tempat penyelesaian perkara-perkara hukum dengan orang tua-tua sebagai saksinya. Nah, ayat kedua di situ dibilang dipilihnya 10 orang para tua-tua itu. Nah, dalam tradisi Yudaisme, para 10 tua-tua ini adalah gambaran sebagai sebuah sinagoge atau sebagai saksi-saksi. Kalau terjadinya perkumpulan di gerbang, berarti mereka harus mempunyai saksi agar perkumpulan itu menjadi sah. Nah, di sini juga ayat ketiga, tanah ini milik kepunyaan saudara kita Elimelek, hendak dijual oleh Naomi. Nah, setelah Boaz mengumpulkan sanak saudara yang penebus yang lebih dekat lagi kepada Rut dan Naomi ini, di sini konteksnya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebidang tanah Elimelek itu atau suami Naomi yang telah meninggal itu untuk ditawarkan untuk dijual, merupakan perhatian agar masyarakat yang keluarganya telah kehilangan supaya tidak punah, makanya akan ditebus oleh sistem Goel. Dan yang ayat keempat, jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu, jika engkau mau menebusnya tebuslah. Nah, di sini Boaz menanyakan bahwa kepada penebus yang terdekat itu dia akan menebusnya. Nah, aku akan menebusnya. Orang tersebut beranggapan bahwa tanah itu hanya merupakan milik Naomi dan bahwa kewajibannya akan berakhir jika ia hanya menebusnya tanah itu. Dan pada waktu ayat yang kelima kita baca, pada waktu engkau membeli tanah itu, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Nah, di sini penebusnya tahu bahwa tidak hanya tanah yang dia akan tebus atau kehilangan milik pusaka tanahnya itu saja, tapi ternyata dia harus menebus seorang perempuan dari istri Mahlon, anak dari Naomi. Nah, kehilangan sebidang tanah dan punahnya keturunan merupakan dua hal yang harus dicegah menurut hukum Goel. Seorang Goel atau penebus tidak akan memiliki tanah itu untuk selamanya, tetapi harus mengurus sampai putranya akan diperoleh dari Rut yang akan memperoleh nama dan mewarisi tanah tersebut sebagai ganti dari Mahlon atau suami Rut yang pertama. Jadi tunggu Rut mempunyai anak berikutnya, maka hak penebusan itu akan berpindah kepada anak Rut. Nah, ayat ke-6, jika demikian aku tidak dapat menebusnya. Nah, penebus yang terdekat ini ternyata tidak bisa menebusnya, karena seorang penebus dengan demikian akan kehilangan uangnya, dan maka calon Goel itu akan berkata pada ini, dia bilang merusak milik pusakanya sendiri karena membeli sebidang tanah, dan akhirnya akan menjadi hak putra Rut atau menjadikan Rut sebagai istrinya. Ayat 7 juga, beginilah kebiasaan orang dahulu Israel gitu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebiasaan menebus tidak lagi merupakan kebiasaan yang berlaku pada waktu kitab ini ditulis, tapi seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikan kepada yang lain. Yang dimaksud ini adalah tindakan hiban atau simbolis.
orang yang melepaskan sepatunya berarti tidak akan mempergunakan haknya dalam hak itu. Jadi penebus terdekat ini melepaskan haknya untuk menebus Ruth dari keturunan Naomi ini, dan akhirnya Boaslah yang akan menebusnya. Di ayat 8, engkau saja yang membelinya, kata penebus terdekatnya. Boas sebelumnya sudah menjelaskan bahwa ia akan menebus milik keluarga dari Naomi tersebut jika kerabat lebih dekatnya tidak bersedia menerima tanggung jawab sebagai Goel. Ayat yang ke-9 dan ke-10 juga, segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Boas di depan umum menyatakan bahwa ia sudah mengambil alih milik keluarga itu, dan juga Ruth aku peroleh sebagai istriku. Nah, di ayat 10 juga dia menegaskan bahwa dia mengambil tanah dari milik itu dan juga akan melanjutkan keturunan dari Ruth. Nah, Boas mengambil Ruth sebagai istrinya merupakan hukum pernikahan Levirat untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu dan di atas milik pusakanya. Ayat yang ke-11 sampai ayat 17 itu tentang bagaimana kegembiraan Ruth dan Boas berkumpul lagi di depan pintu gerbang, dan di situ para tua-tua itu memberkati mereka, dan Tuhan para tua-tua itu mengatakan bahwa kiranya Tuhan membuat perempuan ini yang akan masuk ke rumahmu seperti Rahel dan Lea. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Nah, di sini kan Rahel dan Lea adalah istri Yakub. Para saksi itu berdoa agar Boas diberkati dengan keluarga yang seperti keluarga Yakub, dan Efrata ialah nama tempat di wilayah yang terletak dalam Betlehem. Nah, yang ayat 12, keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Peres adalah keturunan seorang tokoh Kanaan. Gadis yang bernama Tamar telah melaksanakan sendiri hukum Goel sesudah kematian dua orang suaminya. Dan itu sama seperti cerita Tamar maksudnya ya. Yang ayat ke-13, lalu Boas mengambil Ruth dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, disinilah maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, dan Yes yang telah rela menolong engkau. Ayat 14, sekalipun Naomi telah mengalami kesusahan dan kemalangan dalam hidupnya, dia tetap memelihara imannya kepada Allah. Karena imannya yang tekun, Allah telah mengatur aneka peristiwa sehingga hidupnya berakhir dengan kebaikan dan berkat. Dan disinilah ayat 17 menyatakan bahwa mereka Naomi akan mengandung anak laki-laki, dan Naomi itu akan melahirkan. Ruth akan melahirkan dan memperanak anak laki-laki, yaitu ayat 17 adalah Obed, dan dialah ayahnya Isai dan ayahnya Daud. Dia memperanakan hingga keturunan Yesus Kristus datang. Nah, kesimpulan dari pasal 4 ini, pernikahan Ruth dan Boas merupakan hukum pernikahan Levirat untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Seorang Goel tidak akan memiliki tanah itu untuk selamanya, tetapi harus mengurusnya sampai putra yang akan diperoleh dari Ruth yang akan memperoleh nama dan mewarisi tanah sebagai ganti dari Mahlon suami Ruth yang pertama. Pernikahan itu diberkati oleh Allah dan pengajaran Alkitab sehingga mereka memperoleh seorang anak laki-laki. Dengan demikian cerita Ruth mulai dari bahaya, kelaparan, kematian dan kesusahan tetap berakhir dengan kelimpahan kehidupan baru dan sukacita. Dan Ruth di sini adalah dari duka cita berubah menjadi sukacita. Sekian saja penafsiran saya pada kesempatan pada hari ini. Salam Injil.